buku. Bahkan dia tahu bahwa karya yang bagus itu tidak hanya berangkat dari keterampilan diri sendiri, tapi juga hasil berdiskusi dengan orang lain. Kadang-kadang kalau orang sudah punya keterampilan berjurnalistik, misalnya kayak saya ketika mengerjakan novel Wigati. Novel itu kan tentang keris, kemudian tentang perempuan Jawa, kemudian tentang filosofi Jawa, ada juga tentang Sri Sultan Hamengkubuwono dan seterusnya. Ketika saya mengerjakan Wigati, saya membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun gitu, karena memang Wigati itu novelnya sangat berat. Dia juga dibandingkan dengan Suwita itu memang terbilang sederhana. Kalau Wigati ini lebih berat, lebih membutuhkan banyak referensi dan lebih membutuhkan banyak orang untuk saya tanyai. Nah, bekal-bekal itu kalau tidak didapat dari jurnalistik tidak bisa gitu. Akhirnya kemampuan berjurnalistik ini menjadi sangat penting, sebab menjadi penulis yang tidak berjurnalistik itu pada akhirnya nanti kalau kita tidak pinter, jadinya malah jadi penulis yang ego, yang megalomania, yang dia istilahnya ya kurang human gitu. Nah, kayak gitu. Jadi setelah kemudian Suhita itu lahir, kalau lahirnya Suhita itu memang betul-betul diawali dari ketidaksengajaan. Bahkan karena anehnya Suhita ini banyak sekali yang mengira bahwa saya adalah penulis baru gitu ya. Saya itu bukan penulis baru, saya sejak di Aliyah di Tambak Beras itu sudah dalam 1 tahun itu saya menjadi pimret itu di 3 majalah pada saat itu. Majalah jurusan, kemudian majalah organisasi daerah, ada juga majalah pondok gitu. Nah, yang kayak gitu itu kadang-kadang tidak difahami orang-orang yang taunya ketika seseorang itu kemudian viral, ketika seseorang itu kemudian tenar, itu adalah sebuah kebetulan, padahal bukan. Suhita misalnya dia menjadi viral karena waktu itu saya upload di FB, mungkin teman-teman muslimat juga beberapa ada yang tahu, tapi pasti juga banyak yang belum tahu. Itu berangkat dari keisengan saya mengupload cerita bersambung di FB, sebab pada saat itu Indonesia sedang rame-ramenya pilpres dan ada saling menghujat satu sama lain gitu ya. Saya sedih melihat teman-teman di timeline saya saling bertengkar, cuacanya kemudian menjadi panas, atmosfernya tidak damai lagi gitu ya. Akhirnya Suhita hadir menjadi angin segar pada saat itu, dan saya menulis Suhita itu dulu live, Mbak. Live itu maksudnya saya tidak punya stok yang ada di FB, yang ada di laptop atau ada di HP, yang itu bisa kemudian saya upload sewaktu-waktu, itu tidak. Tapi Suhita itu live itu jadi saya tulis, saya posting, lanjutannya bergantung kepada komentarnya pembaca. Misalnya pembaca bilang, saya bosen ini Alina kok nangis terus, misalnya kayak gitu. Jadi oke, berarti pembaca menganggap Alina ini lemah dan saya harus menunjukkan sisi kekuatannya dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman mulai ketagihan, sampai kemudian ada fase di mana saya itu tidak pernah tidur ya rasanya, sebab jam 1 malam itu saya upload, kemudian setelah itu saya harus fokus membaca buku, besok malamnya saya tulis lagi dari jam 9 malam habis nyemak bapak itu, saya masuk ke kamar, saya tulis ya lewat HP, terus kemudian saya upload, itu berlangsung sampai 14 episode, dan itu adalah titik awal Suhita itu kemudian bisa viral. Saya juga tidak tahu itu yang nge-share ke grup-grup itu siapa, kemudian sampai pada akhirnya bahkan orang-orang yang tidak memakai FB seperti nenek-nenek yang sudah setengah baya, ada mbah-mbah, ibu-ibu yang sudah 70 tahun, itu saya itu ditelepon, cucu terima kasih ya sudah nulis Suhita gitu. Loh, ibu tahu dari mana? Saya tahu dari grup WA yang ngirim cucu-cucu saya, ayo dilanjutkan, saya suka ceritanya. Apakah ibu punya FB? Tidak, saya memang menyukai itu kayak gitu. Lah, gagasan utama pada saat itu adalah tentang mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero itu adalah ajaran dari nenek moyang yang itu merupakan ajaran emas gitu ya, yang itu membedakan kita dengan bangsa lain. Itu adalah asas-asas yang ketimuran banget yang namanya mikul dhuwur mendem jero, yaitu apa-apa yang itu jelek itu kita pendam, apa-apa yang baik itu kita munculkan. Dan itu dipakainya tidak dalam
lini keluarga saja, tapi dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan apapun sebenarnya bisa dipraktekkan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Pada saat itu, saya yakin kalau saya menulis tentang mikul dhuwur mendem jero dalam bentuk artikel, pasti yang baca paling banter 200 orang. Kalau saya tulis dalam bentuk opini, paling banter 500 orang yang baca. Tapi ketika saya olah menjadi karya sastra, kemudian di situ itu saya masukkan tokoh yaitu Dewi Suhita, perempuan hebat yang memimpin kerajaan Majapahit, yang tetap tegar walaupun dalam masa memimpinnya ada perang yang memilukan yang kita kenal dengan nama Perang Parekrek. Kemudian kita olah di situ, kita masukkan tokoh bernama Gus Biru, kita masukkan tokoh bernama Rengganis. Gagasan tentang mikul dhuwur mendem jero ini pada akhirnya menjadi gagasan emas yang itu disukai oleh banyak orang dan banyak kalangan. Terbukti Hati Suhita sampai hari ini sudah 80.000 eksemplar, dan itu diterbitkan di penerbit saya sendiri, bukan di penerbit mayor. Sekaligus saya memang ingin mengembangkan ekonomi kreatif ibu-ibu muda, alumni-alumni pesantren yang memang mereka pada akhirnya saya ajarkan untuk ikut dawuhnya Mbah Sunan Kudus soal Gus Jigang. Mbah Sunan Kudus selalu mengajarkan pada kita tentang Gus Jigang. Ajaran ini sangat bagus, tapi masih banyak yang belum tahu, yaitu Gus itu Gus, Ji itu ngaji, Gang itu dagang. Gus adalah bagaimana kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak pandang perbedaan agama, tidak pandang perbedaan suku, perbedaan politik. Pokoknya kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Ajarannya Mbah Sunan Kudus. Bahkan Mbah Sunan Kudus itu adalah salah satu sunan yang sangat keren dalam hal menghormati agama lain, sebab sampai saat ini di kampung mertua saya di daerah Kudus itu, di seluruh kota Kudus itu tidak ada satu orang pun yang berani menyembelih sapi. Semua kebutuhan warga Kudus akan sapi itu digantikan oleh daging kerbau yang itu didatangkan dari luar Jawa atau dari kota lain, sebab Mbah Sunan dulu pernah ngendikan kepada rakyatnya, kepada umatnya, jangan menyembelih sapi karena itu menyakiti hati umat Hindu. Kenapa? Sebab sapi adalah binatang yang disucikan. Itu adalah potret betapa Mbah Sunan ini sangat mengajarkan pada kita untuk bertoleransi dan berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua adalah ngaji. Kita harus selalu ngaji, mau masih anak-anak, mau sudah jadi ibu-ibu, mau sudah jadi nenek-nenek, mau masih ibnu, masih fatayat, atau sudah muslimat, pokoknya harus tetap selalu ngaji. Pokoknya ngaji terus. Itu ajarannya Mbah Sunan. Dan bagi saya, karena saya memiliki fadol menjadi penulis, menulis adalah ngaji dalam bentuk lain. Dan yang terakhir adalah gang. Gang itu adalah dagang. Kenapa kemudian Suhita itu saya edarkan sendiri lewat udara bersama mitra-mitra niaga saya yang semuanya adalah perempuan, sebab saya kepingin teman-teman itu mandiri secara ekonomi, tidak bergantung. Jadi mereka menjadi orang yang sugih ilmu, sugih amal, sugih bondo, kaya raya, karena kalau orang itu sudah berkecukupan, nanti sedekah juga akan gampang. Mencari buku-buku yang bagus juga gampang. Menyediakan perpustakaan di rumah juga gampang. Menghidupi lembaga pesantren juga gampang. Berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada semua orang itu juga gampang. Jadi memang Suhita ini tidak sekedar menjadi novel yang kemudian diterbitkan dan hendak difilmkan, tapi hari ini Suhita itu sudah menjadi keluarga besar. Misalnya seperti jilbab yang hari ini saya pakai, itu juga merupakan produk dari Suhita. Wayang, memang saya kepingin menghidupkan wayang seperti ajaran Mbah Sunan. Kemudian saya juga bermitra, karena ini kebetulan pandemi, saya bermitra dengan di Jember ada kampung yang itu memang dia sekampung itu memang pekerjaannya memang membuat gelang, kemudian tasbih, kemudian kalung, dan kerajinan-kerajinan lain. Dan pada saat pandemi seperti ini itu mereka itu semuanya berhenti total, karena biasanya mereka setornya ke tempat-tempat wisata, masih banyak yang ditutup, kalaupun dibuka yang mengunjungi juga sudah tidak ada.
kemudian biasanya mereka setornya ke makam-makam wali 9, yang beberapa masih ditutup, beberapa sudah dibuka tapi juga masih sepi. Kemudian mereka biasanya diramaikan dengan ramainya haji dan umroh untuk oleh-oleh itu ya tasbihnya. Hari ini mereka sama sekali tidak bekerja, tidak beroperasi, tidak ada yang tidak ada yang menghasilkan, barangnya mandek semua. Tapi akhirnya kita rangkul, kemudian kita ajak bekerja sama, mereka yang bikin, kami mengedarkan barangnya lewat udara. Bahkan agennya Suhita itu sudah ada yang di Taiwan, sudah ada yang di Hong Kong, sudah ada di beberapa negara yang memang mereka semuanya adalah perempuan, dan mereka tidak hanya mengedarkan novel, mereka juga mengedarkan hasta karya kami gitu ya, termasuk dalam rangka membantu ibu-ibu di masa pandemi tadi, kayak gitu. Insya Allah saya nih yang jadi agen di Sudan ya. Oh iya, kebetulan belum ada gitu ya. Nah, di keluarga Suhita itu saya tidak hanya mengajarkan Gus Jikang tapi saya juga mengajarkan semangat berliterasi. Misalnya saya sering harus mendalang gitu ya bahasanya teman-teman, saya ceritakan tentang Sri Kandi, saya ceritakan tentang misalnya Setiawan, saya ceritakan tentang betapa Arjuna itu birrul walidainnya kepada Dewi Kunti itu seperti apa, saya ceritakan. Jadi saya memang harus sering ngaji dalam bentuk lain kalau di dalam hati Suhita gitu ya. Misalnya kalau di rumah saya sudah ngaji kitab, kalau kepada teman-teman yang sudah ibu-ibu ini saya sering mengkaji soal wayang, misalnya kayak gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak pernah menyangka bahwa hobi kita membaca, kesukaan kita dalam dalam mempelajari buku-buku itu pada akhirnya membawa kita kepada kecintaan akan menulis. Sesudah itu kalau kita sudah menulis, kita menciptakan buku, kita juga tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya ternyata orang-orang itu menjadi sahabat gitu. Para pembaca ini adalah sahabat. Maka kita kalau sudah begini akhirnya keinget dawuhnya Imam Ghazali, kita keinget dawuhnya beliau dan